Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue di channel Lezo MV Masuk Ger. Mantap ceki ya guys. Oke guys, jadi pada kesempatan gue kali ini, gue ini akan menceritakan ya alur Lezo MV ya di per YouTubean. Dan dalam jangka 3 tahun gue belum monet guys. Dan kalian bayangkan sekian lamanya ya yang berharap itu kita monet, terus kita bisa menghasilkan uang dari YouTube hingga kita bisa beli apa yang kita inginkan, terus kita bisa membahagiakan orang-orang yang tersayang. Tapi Allah itu memang sudah menentukan ya rezekinya hambanya itu masing-masing gitu. Nah, jadi gue itu 3 tahun ya guys ya belum monet lah gitu ya, nggak berpenghasilan. Oke, awal mulanya gue nge-YouTube ya, nge-YouTube itu jadi dulu ya habis beli motor, terus gue itu posting di komunitas ninja itu ya kan. Gue itu pengen punya temen gitu ya, pengen cari-cari temen di kota orang lain gitu ya kan. Gue kan merantau ya kan, jadi gue itu pengen banyak temen juga di sini biar betah gitu, nggak keingetnya di kampung terus. Nah, gue bikin status di grup Kawasaki, terus ada banyak lah ya yang komen itu tentang masuk di klub ini bang, masuk di klub gue bang gitu ya kan. Ada itu kan banyak juga ya di Jakarta. Nah, terus ada salah satu ya anak R&B, tapi gue juga udah lupa juga ya guys ya. Dulu itu gue juga ngebalesin orang banyak. Nah, yang gue dalemin gitu, gue chat langsung di mana ya, di WhatsApp ya. Pertama di inbox, terus lanjut di WhatsApp. Itu dia anak R&B ya, dia baru member. Nah, kebetulan rumahnya itu deket, makanya gue langsung japri ya, minta WhatsAppnya di inbox. Terus kita ketemu janjian di PIK. Nah, terus gue dikenalin lah sama anak R&B, yaitu namanya juga sama kayak gue ya, nama aslinya itu Adi Kurniawan. Cuman kalau dia Adi ya. Nah, gue diajakin ya kopdar gitu ya, dia klub R&B, terus gue gabung setiap minggu kumpul gitu ya kan. Terus di situ gue ngeliat anak-anak itu kadang-kadang ada ya, salah satu juga ada yang pakai kamera gitu ya kan. Nah, terus di situ gue kok bisa gitu ya kan, heran. Terus gue ngeliat di Instagram kok sama ya, maksudnya ada kamera di helm. Apa ini motor, apa dia itu konten kreator tapi apa gitu. Gue nggak tahu kalau itu ternyata motovlogger ya kan. Nah, singkat cerita, jadi dulu itu gue pernah nonton ya, itu channelnya Akang MV terus sama almarhum Den Bagus. Nah, itu dulu pas zamannya sekolah. Terus gue ngeliat pas ada itu ya hasil dari Instagram itu video, gue ngeliat oh ternyata ini toh kamera yang nempel di motor gitu ya. Terus namanya gue ngeliat hashtagnya itu paling banyak motovlogger lah, terus motovlogger Indonesia, pokoknya gitulah hashtagnya. Nah, baru tahu tuh. Nah, di situ gue ngeliat scroll terus kan beranda YouTube, ngeliat Akang MV lagi. Ini yang dulu gue pernah tonton ya kan. Nah, di situ gue ngeliatin terus terinspirasi buat pengen jadi motovlog. Nah, dulu gue belum punya kamera guys, jadi gue itu kameranya memakai HP ini nih yang gue ngerekam ini. Jadi HP gue itu HP Xiaomi Poco X3 NFC. Nah, pada kala itu namanya masih pemula banget, itu gue agak canggung, terus belum tahu ya cara-caranya membuat konten, terus isi konten itu gue nggak tahu cara-caranya ya. Nah, di situ itu gue salah nge-record aja gitu. Nah, kan gue nge-record ditempelin ke helmnya itu, gue tutorial juga cari-cari di YouTube ya kan. Akhirnya nemu ya kan,
nemu, terus gue beli mountingnya, terus gue peragakin, alhamdulillah jadi. Nah di situ temen-temen gue itu ya, di klub R&B-nya juga gue dibully ya kan. Wah, belilah pakai kamera, masa pakai HP gitu. Ada juga yang ngomong, wah itu mengeri banget itu, tahu jatuh tuh. Emang gak jatuh lah, pokoknya banyak banget lah hujatan-hujatan yang hujat gua gitu ya. Nah di situ gua tetap agak canggung, agak malu, tapi di situ gua memang seneng gitu, seneng. Ya udah gua konten-konten terus sambil belajar, terus gue cari anak-anak motovlogger juga ya kan di Jakarta. Ya akhirnya nemu namanya. Pertama gue nyamper motovlog gitu, ketemu itu namanya Alvan motovlog tuh ya kan. Nah cuman gue itu dulu pas pertama buat konten itu di tahun 2000 berapa ya, 2021 lah ya, kalau enggak 2020, gue juga agak lupa guys. Nah sekarang kan 2024 mau 2025, ya pokoknya 2021 lah, udah 3 tahun. Tapi akhirnya alhamdulillah gue juga monet sekarang ya, udah monet. Tapi monetnya itu gue yang 1000 subscriber dan 3000 jam tayang. Itu persyaratan yang gue monetisasi. Iklannya itu belum bisa. Ya jadi dulu itu ya, gue itu sebenarnya udah main YouTube lama guys. Semenjak sekolah SMK itu gue udah main YouTube. Tapi main YouTube-nya itu cover lagu gitu. Dulu kan gue seneng gitar, ngencrung, ukulele gitu loh. Jadi ya buat memori aja gitu, biar punya kenang-kenangan. Nah terus sampai sekarang itu jaraknya itu 3 tahun kan guys. Itu dulu gue itu sebenarnya yang awal-awal itu 1 tahun ya, pertama fokus, terus akhirnya gue berhenti itu guys. Berhenti kan, gue nikah ya, terus gue berhenti tuh, gue nggak fokus di YouTube. Akhirnya udah 1 tahunan baru gue beli kamera. Nah gue fokusin lagi nih, sampai sekarang udah 1 tahun lagi. Akhirnya ya udah monet. Tapi ya itu guys, monetnya itu yang 1000 subscriber 3000 jam tayang. Ini gue lagi ngejar jam tayangnya biar bisa dapet 4000 nya guys. Pokoknya semangat terus, gue juga lagi belajar ya guys ya. Padahal video-video gue gitu ada yang meledak gitu, ada yang penontonnya banyak. Cuman kan di YouTube kan persyaratannya jangka waktunya itu 1 tahun dari sekarang ke belakang gitu ngitungnya. Jadi video-video yang udah meledak gitu ya, penontonnya banyak, itu udah lebih dari 1 tahun gitu. Ya nggak bisa diperhitungkan gitu, sia-sia gitu ya kan. Ya nggak apa-apa lah, gue tetap semangat aja. Ya semoga kedepannya gue bisa membuat video-video yang berkualitas dan bisa bermanfaat kepada kalian semua ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Nah gitu aja sih sharing-sharingnya. Jadi perjalanan YouTube gue seperti itu ya, liku-liku sangat panjang banget gitu ya. 3 tahun baru bisa monetisasi. Itu pun gue yang 1000 subscriber terus sama 3000 jam tayang. Ya kayak gitu tuh, tergantung rezekian ya guys ya, tergantung nasib kita. Ada juga yang 1 bulan langsung monet, ada juga yang 3 bulan langsung monet. Cuman kalau yang memang belum waktunya gitu, itu berbulan-bulan, bahkan seperti gue gitu, bertahun-tahun. Gue 3 tahun loh, tapi ya yang 1 tahunnya itu benar-benar berhenti upload juga. 6 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali, kadang ya 1 bulan 1 kali. Jadi benar-benar gimana ya, berhenti. Itu aja sih pengalaman Lijo MV ya dalam meng-YouTube. Ya suka dukanya banyak banget lah ya guys ya. Pokoknya kenangannya itu ya dalam mengonten itu benar-benar banyak guys kenangannya. Ada yang kehujanan. Oh ya lupa guys, jadi sebelum nikah ya, makanya gue itu berhenti total dalam jangka 1 tahun. Itu karena
kamera gua itu pas di acara R&B di Bogor itu kamera gua hilang, ada yang nyuri. Cuman gue juga lalai dalam memegang kamera sih. Jadi gue itu berangkat dari Jakarta ke Bogor, terus di Bogor itu gue ngonten ya, sempet ngonten sama Amin Rider, ANR Riders, terus ada Babang Viral, ada Akang MV, terus ada Almarhum juga. Terus akhirnya gue kan lapar ya kan, baru sampai, terus udah ngonten lumayan banyak lah. Di situ gue makan, saking pengen makannya ada temen gue, adiknya temen gue tuh ngajak ngobrol terus gue. Nah di situ gue lalai dan akhirnya kamera gue itu lupa guys. Gue taruh, gue ngambil makanan, kembali lagi udah nggak ada. Di situ anak-anak R&B semua, cuman nggak pada ngaku, nggak tahu yang ngambil siapa. Ya namanya bukan rezeki, ya udahlah, ya kan. Padahal gue udah ngomong, gue suruh umumin di panggung, tapi itu pas acara lagi DJ-an ya, lagi puncak-puncaknya. Udah beberapa kali, 3 kali naik gue meminta sama hostnya buat ngumumin, sama pengurus-pengurus R&B, sama ketua gue juga. Ketua gue suruh ngomong ke depan, tapi yang di depan tidak mengumumkan guys. Gue sedih juga itu, gue anak R&B tapi gue minta tolong, barang gue kan kehilangan ya kan, malah nggak disiarin. Jadinya kan ya gimana gitu ya, hati gue itu merasa kayak nggak rela gitu ya kan. Ditambah orang yang nemu, orang yang ngambil itu nggak mau ngasih ke panitianya gitu. Ya udahlah, jadinya hilang ditelan bumi ya. Jadi seperti itu ya perjalanan Lijo MV dalam YouTube. Semoga kalian semua yang belum monetisasi ya, yang baru-baru terjun di YouTube, semangat terus. Pokoknya usaha tak mengkhianati hasil. Yang penting kalian semangat, rutin ya, terus konsisten. Gue juga ini perjuangan banget ini untuk 4000 jam tayang. Kurang sedikit tapi sangat disayangkan ya. Gue sedih banget ini. Penonton yang 10.000 itu videonya di jarak 1 bulan 11 bulan. Jadi 1 bulan lagi kan sudah nggak kehitung ya kan. Jadi mau nggak mau gue harus ngejar jam tayang ini. Kalau nggak bisa ya berarti jam tayang kurang banyak gitu. Gue harus lebih kerja keras lagi. Oke, berhubung ini udah durasinya udah lama, jadi mungkin seperti itu aja ya cerita sharing-sharingnya Lijo MV dalam YouTube. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan share ya ke semua teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru gue Lijo MV, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.